Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awalim fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahida wa rabban syahida. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh al-mab'uth rahmatan lil alamin wa mu'alliman wa mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa 'azim wa syarrif wa tamim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad an-nabiy mustafa war rasul mujtaba syamsul duha wa badrul duja wa nurul huda wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-munazzahina an kulli 'aibin wa rijsin wa rada wa ashabil akramin al-muhtadin al-ashidda'i 'ala al-kuffar war-rahama'i bainahum tarahum ruk'an sujada. Faman tabi'ahum bi ihsanin ma habbat rihu sada ma habbat rihu sada fa amalatul husna raqibal amlada amma ba'd. Fa ya hadratil ulama al-fudala wa ya hadratil masyayikh al-ajla, para ulama, para kiai, pewaris ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus guru kita semua, Kiai Haji Abdul Khalik Samsuri beserta segenap keluarga, juga beserta para kiai yang lain. Saya kurang kenal Kiai Ma'ruf, ada tadi Kiai sama Ali Zainal Abidin mana dan lain-lainnya, dan juga para pejabat, para wali santri, dan juga para santri daripada pondok pesantren dan madrasatul Quran as-salafiyah ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, masyarakat kita semua, insyaallah akan dicatat sebagai pecinta-pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan kita semua akan dicatat oleh Allah yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita merayakan, memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau sudah dilahirkan hampir 15 abad yang silam. Tetapi mengapa sampai sekarang kita selalu merayakan hari kelahiran beliau? Padahal hari kewafatan beliau pun sama pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awwal, sama hari lahir beliau dan hari wafatnya sama. Tetapi mengapa yang kita rayakan, kita peringati hari kelahiran beliau? Padahal kita itu kalau kita masih hidup, yang kita rayakan
ulang tahun kita, hari ulang tahun kita. Tetapi bila seseorang telah meninggal dunia, maka tentu yang dirayakan bukan hari ulang tahun kelahiran yang tidak, tetapi biasa ulang tahun kewafatannya atau haul biasanya. Dan ulang tahun kewafatan seseorang itu akan dirayakan bila orang yang meninggal tadi itu meninggalkan jasa-jasa baik bagi keluarganya, bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi agama, sehingga orang ini dikenang setelah meninggal. Tetapi bila orang ini meninggal tadi itu tidak meninggalkan jasa yang baik, umpamanya ada orang preman meninggal, umpamanya bajingan meninggal, tentu tidak ada yang merayakan hari wafatnya tadi, kecuali mungkin keluarganya sendiri yang merasa ada jasa-jasa dalam mereka ini. Tapi secara umum orang yang dirayakan hari kewafatannya itu tentulah orang-orang yang berjasa. Dan sebagaimana tadi itu para ulama, para kiai, para pendiri pondok, pengasuh pondok ini, meskipun sudah meninggal, pasti akan diadakan haul daripada keangkatannya, kewafatannya. So, jasanya besar kepada santri-santrinya, kepada masyarakat sekitar. Sedangkan baginda Rasulullah beda, tidak demikian. Itu ada beberapa alasan, di antaranya hari kelahiran baginda Rasulullah ini telah dinanti-nantikan oleh segenap alam semesta ini. Sebab yang ditunggu apa? Sebab rahmatan lil alamin. Jadi para malaikat, jin, bahkan binatang, tumbuhan, alam semesta ini termasuk manusia itu sangat menanti-nantikan hari kelahiran Rasulullah. Sebab dengan dilahirkannya baginda Rasulullah, maka tadi rahmat daripada Allah ini akan disempurnakan untuk kita semua dari itu. Jadi semua makhluk Allah, malaikat, jin dan lain sebagainya itu sangat menanti-nantikan hari kelahiran Rasulullah. Maka begitu beliau dilahirkan hampir 15 abad yang silam, semua para malaikat, jin, semua binatang-binatang tumbuhan, bahkan langit-langit arus semua ini itu bergembira. Karena mereka ini semua akan mendapatkan rahmat daripada baginda Rasulullah SAW dari itu. Dan juga meskipun Rasulullah sudah meninggal 15 abad yang silam, tetapi beliau dalam banyak hadis mengatakan bahwa al-anbiya'u ahya'un fi quburihim, bahwa para nabi itu hidup di dalam kubur mereka. Itu banyak hadisnya. Apalagi Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jangankan nabi, jangankan Rasulullah SAW, dalam Al-Quran saja disebutkan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Itu takkid nun takkid as-saqilah, wala tahsabanna. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang mati syahid itu mati amwatan. Jangan keliru kamu, kata Allah. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tetapi mereka meskipun kelihatannya sudah meninggalkan dunia, tetapi ahya'un, hidup di sisi Tuhan. Yurzaqun, mendapatkan rezeki. Tapi yang itu hidup dan rezeki sesuai dengan dimensi alam mereka di dalam barzakh. Dalam ayat yang lain, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kalian mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu mati, tapi mereka hidup, hanya saja kalian tidak merasakannya. Apalagi Rasulullah Sayyidul Syuhada was-Siddiqin, maka Rasulullah hidup di alam barzakh ini sempurna, dalam kehidupan yang sempurna. Bahkan ada banyak hadis yang mengatakan setiap orang yang membaca salawat kepada beliau itu Allah mengembalikan rohnya beliau ke tubuhnya, jasad beliau, kemudian menjawab. Jadi umat Rasulullah yang ada ini, yang setiap saat bersalawat bersalam kepada Rasulullah, berarti setiap hari
Ruh Rasulullah bersama-sama dengan jasad beliau ada menjawab salam kita. Jadi oleh sebab itu diantaranya mengapa yang kita rayakan ini hari kelahiran Rasulullah, bukan hari kewafatan beliau. Meskipun hari lahir dan hari meninggalnya pada hari yang sama, tanggal yang sama, hari Senin 12 Rabiul Awal. Dan ketika kita merayakan hari kelahiran Rasulullah, yang mana ini sudah hari yang ke-20 di sini, itu hampir setiap hari kita memperingati kelahiran beliau. Bahkan ke dalam satu hari kita beberapa kali menghadiri majelis-majelis maulid tersebut. Nah, apa yang kita peroleh? Apakah sekedar kita datang itu saja dapat berkatan ini dan lain sebagainya? Tentu itu bukan tujuan utama daripada ini. Tujuan utama daripada hadirnya kita di majelis-majelis sebagai ini, yaitu agar kita bisa mengambil sebagian ilmu daripada beliau, sebagian daripada akhlak beliau, sebagian daripada ajaran-ajaran beliau yang diajarkan kepada kita ini. Sebagaimana dikatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Akhlak-akhlak budi pekerti yang mulia itu sengaja dengan diutusnya Rasulullah agar menyempurnakan dari itu. Dan juga beliau mengatakan, innama bu'ithu mu'alliman. Saya diutus oleh Allah sebagai mu'allim. Jadi sebagai pengajar. Rasulullah guru kita semua Rasulullah. Jadi kita menghadiri majelis-majelis semacam ini, kita berusaha untuk mendapatkan dari sebagian setitik daripada ilmu Rasulullah, setitik daripada akhlak baginda Rasulullah SAW. Sebab bila kita ini mendapatkan meskipun dari setitik dari itu sangat besar artinya bagi kita, terutama bagi para santri di sini. Itu kita niat di sini lillahi ta'ala untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Sebab kalau ilmu agama tidak diberikan oleh Allah kecuali orang yang diinginkan kebaikan. Dalam hadis sahih, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah ini kebaikan atas diri orang tersebut, maka orang tersebut akan dipandaikan dalam ilmu agama. Tidak semua orang diberikan ilmu agama. Memang kita semua sering mendengar, man arada dunya fa'alaihi bil 'ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil 'ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil 'ilm. Barang siapa yang menginginkan kesenangan, kebahagiaan dunia saja, harus tahu ilmunya, harus belajar. Barang siapa yang ingin kebahagiaan nanti di akhirat saja, harus tahu ilmunya juga. Dan barang siapa yang menginginkan senang di dunia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, harus ada ilmunya juga, tahu. Dan terutama bagi para santri di sini, itu bila kita ingin mendapatkan keberkahan daripada ilmu-ilmu yang diajarkan guru-guru kita, meskipun kadang-kadang umurnya sama, atau kadang-kadang murid ini umurnya lebih tua dari gurunya, kadang-kadang, tapi barang siapa ingin mendapatkan barokah ilmu yang dipelajari, itu harus mengikuti filosofi air. Harus itu. Air ini mengalirnya ke tempat yang lebih rendah. Bila sama saja, nggak bisa mengalir itu. Mesti lebih rendah sedikit baru dapat. Semakin rendah, semakin banyak mendapatkan air dari guru. Sebaliknya, kalau gurunya muridnya lebih tinggi dari itu, nggak dapat dari itu. Saya ingat betul di sini ada kiai mungkin semua kita kenal ya, Gus Wahid. Gus Wahid itu kalau hari Senin ke rumah saya baca kitab, itu duduk sama-sama di kursi ini, nggak mau dia. Tak mau dia, nggak dapat ilmunya nanti mereka itu. Duduknya di bawah. Jadi lainnya juga kemudian ikut duduk di bawah sana. Saya nggak mau, saya mau duduk di bawah itu nggak boleh. Sudah, tapi di atas saja kita yang duduk di bawah. Sebab tadi itu meskipun sudah kiai sudah apa, tapi tadi itu
untuk mendapatkan barokah daripada ilmu ini harus tawadhu, hormat kepada guru. Meskipun andai kata meskipun gurunya itu lebih muda. Sebab bila menyamakan kata apalagi meninggikan ini, mungkin dapat sudah barokah daripada ilmu itu. Jadi ilmu yang barokah ini ilmu yang nanti bisa diiringi dengan amal. Sebab ilmu itu tanpa amal itu mungkin sering kita dengar al-ilmu bila amal kasyajar bila amal. Tetapi salah seorang guru saya, Ustaz Ahli itu dari saya kecil sudah hafal, dirubah al-ilmu bila amal kan nahli bila asal. Jadi ilmu tanpa diamalkan itu kalau cuma seperti pohon tanpa buah masih ada untungnya, daunnya bisa pakai macam-macam, belum makan kambing, kakinya bisa digunakan. Tetapi kalau kan nahli bila asal sebagaimana tawar tapi nggak ada madunya, mentur dong. Ini saya ini betul. Ini satu lagi yang katakan tadi. Sebab itu kita apanya al-ilmu bila amal kasyajar bila tamar. Tapi dulu bahasa saudara kita kan nahli bila asal kan. Ini lebih tepat kan. Jadi nggak ada manfaatnya, cuma ngentot dong. Kalau pohon akar buahnya masih daunnya bisa untuk makan kambing, kayunya digunakan untuk kayu bakar dan sebagainya masih bisa. Tetapi kalau tawon tadi itu yang nggak ada madunya, ingin tobrok itu. Kemudian di sini kerjasama antara pengasuh di sini dan wali santri ini sangat penting sekali agar ini para santri ini berhasil sukses menjadi ulama yang amil, yang al-mukhlisin dan itu. Jadi untuk menjadikan santri yang baik, selain ilmunya banyak, mengamalkan ilmunya ikhlas dan lain sebagainya, itu perlu kerjasama antara ini wali santri dan pengasuh. Kalau guru sekedar itu mengajarkan, itu mengisinya dari itu, tetapi di rumah, ini penting sekali. Sebab di dalam syair dikatakan al-ummu madrasatun in a'dadta laha a'dadta jilan thayyibat a'rafi. Jadi al-ummu madrasatun, ibu itu adalah madrasah. Ibu adalah madrasah yang pertama, madrasah yang terpenting bagi putra putrinya. In a'dadta laha, jika kalian wahai para suami mempersiapkan madrasah ibu tadi dengan benar, mencarikan calon ibu untuk putra putrinya istri yang salehah, maka berarti a'dadta laha jilan thayyibal a'raqi, berarti kamu telah mempersiapkan suatu generasi yang baik untuk nantinya. Jadi ibu adalah madrasah yang pertama. Sebelum anak-anak kita masuk ke pondok, ibu di rumah ini yang penting. Dan ini tugas daripada ayah, daripada suami. Kalau kita lihat ajaran baginda Rasulullah SAW, itu kewajiban seorang suami, seorang ayah itu bahkan jauh sebelum menikah itu sudah diberi pesan oleh Rasulullah SAW. Takhayyaru linutafikum fa innal arqa dassas. Jadi takhayyaru, pilih-pilihlah linutafikum, untuk meletakkan sperma kalian, untuk meletakkan air mani kalian. Artinya kapan? Artinya bila kalian ingin mencari calon ibu untuk putra putri kalian, pilih yang baik. Jadi bebet bobot begitu, jadi harus kita pilih itu. Itu Rasulullah sudah 15 sahabat yang silam sudah memberi nasihat kepada kita. Jadi jangan sembarangan, jangan sembarangan. Sebab dari itu, fa innal irqa dasas, sebab sifat-sifat genetika itu akan menurun kepada putra putri kita. Sifat dari ayah, dari ibu akan menurun. Nah, ini nanti akan mempengaruhi sangat dari itu. Jadi sebelum seseorang ini laki-laki akan kawin, itu harus pilih dari tanggung jawab berat. Nah, kemudian setelah menikah mendapatkan istri yang salehah, umpamanya, itu harus dijaga. Apanya? Makanannya yang dimasukkan. Kita berikan masukkan mulut kita berikan kepada istri kita ini harus makanan yang halalan, thayyiban.
Sebab para ulama mengatakan al-aklu bidrul a'mal. Makanan yang kita masukkan ini akan menjadi benih daripada amal-amal kita. Bila yang kita masukkan makanan yang halalan, thayyiban, maka energi, tenaga yang dihasilkan ini akan membawa kita ke tempat yang baik. Sebab energinya baik dari itu. Akan mudah untuk ngaji gampang, sholat ini gampang ini. Tapi bila makanan yang kita masukkan ke mulut kita berikan kepada anak istri kita, itu makanan yang haram, maka energi yang dihasilkan adalah energi yang jelek, negatif. Kalau untuk sholat ngaji berat, tapi untuk main-main sana, untuk main game dan lain sebagainya itu gampang itu. Apalagi kalau campur aduk, yang halal masuk, haram, yang syubhat masuk, maka yang mungkin sholat, yang masjid ngaji, tapi metode dan lain sebagainya. Sebab masuknya dari energi yang dihasilkan dari campur aduk itu. Nah, ini tanggung jawab daripada orang tua tadi itu. Jadi bila kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sebelum kawin cari dulu calon ibu yang baik tadi. Kemudian beri makan yang dengan yang halal atau tidak. Kemudian tadi itu diajar sejak awal, sejak dini sekali dikenalkan dengan agama. Tanggung jawab berarti. Bahkan kalau kita lihat itu Rasulullah SAW itu ketika cucu beliau Hasan dan Husain itu lahir, beliau mengadhankan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Apa sebabnya? Bukan waktu sholat diadhankan dari itu. Itu sebab apa? Supaya pertama kali kalimat yang didengar oleh bayi tersebut adalah kalimat tauhid. Ini contoh bahwa pendidikan dari itu sejak awal, sejak dini sekali. Jangan kita gampangkan di sini. Pernah ada seorang kiai meninggal, Kiai Faisal, Haji Faisal, ya, di Candi Bundut sana itu. Itu beliau cerita pada saya. Itu ketika cucunya masih kecil, itu laki-laki, itu sekolah TK. Nah, karena ibunya sibuk, ini seorang notaris ya, anaknya di sekolahnya dekat situ TK tapi non-muslim. TK-nya non-muslim. Dengan nanti kalau sudah masuk usia SD dimasukkan di madrasah. Dianggap remeh tadi. Pada suatu malam dia punya kamar sendiri, anak tadi di tingkat atas gitu. Orang yang mampu lah, kaya orangnya. Setelah anaknya disiapkan, sudah apa yang biasa, dimatikan lampunya, lampu kecil gitu. Tolong ibu dari itu. Tidak berapa lama ibu dari ada tertinggal sesuatu lupaan di atasnya. Naik pelan-pelan dibuka tinggi jangan sampai terbangun dengan ternyata anak dari sedang doa. Cara kita ini muslim tadi. Kekejut ibunya dari itu. Kemudian cerita telepon ke Haji Faisal ayahnya dari itu. Jadi sampai besok saya bawa ke Taruki dan waktu itu jadi kepala sekolahnya Ustaz Ahmad Alidrus kakak Musa Tawil. Biasa anak ini dia ceritakan sudah nggak apa-apa, sudah masuk sini TK-nya surat-surat yang menyusul nanti. Nah itu karena apa? Menganggap enteng. Ya kan nggak apa-apa masih kecil. Itu jangan keliru. Sebab inna ta'alluma fis sighar kan naqshi 'ala hajar. Pelajar waktu kecil itu seperti diukir, dipahat di atas batu. Yang saya hilang sore tua nggak hilang ya. Jadi kita harus dari pertama dari itu mencari dari itu calon ibu untuk putra putri dan orang-orang yang saleh ya. Kemudian makanan yang diberikan kepada istri kita makan ini makanan yang halal baik, sehingga andai kata terjadi nanti kehamilan itu timbulnya kehamilan dari barang yang halal, makanan yang halal. Kemudian pelihara terus waktu hamil ini kalau bisa ya diperdengarkan ngaji, kalau bisa ngaji terus itu kan itu ayahnya ngaji, ibu ngaji dengan suara. Kalau nggak bisa ngaji, malas setelkan aja sudah. Sekarang ada CD yang non-stop bisa ngaji terus, supaya anak dalam perut ini terbiasa mendengarkan ngaji dari itu. Maka nanti insya Allah begitu anak ini terlahir diadarkan terus ngaji terus tadi, sebagaimana ada ibu itu mengatakan, saya tidak menyusukan anak saya yang berlahir ini kecuali terlebih dahulu saya tadi itu
baca 1 juz. Jadi setiap kali menyusukan, padahal anak kecil ini kadang-kadang 2 jam, 3 jam sekali menyusu. Setiap menyusukan baca 1 juz karena hafal Quran ini. Sehingga anak ini umur 2 tahun 6 bulan itu khatam juz amma. Khatam hafal juz amma gitu. Umur 5 tahun lebih khatam Al-Quran dengan tafsirnya. Umur 7 tahun lebih sedikit, ya 8 tahun kurang lebih dapat gelar doktor dalam ilmu ulumul Quran. Jadi ini karena apa? Ibunya, ayahnya hafizul Quran dan terus baca dari dijaga. Bila kita ingin anak-anak kita, meskipun umpamanya tidak sebagaimana itu sesuatu yang luar biasa, tapi bila kita ingin anak kita jadi anak-anak yang soleh dan dijaga. Makanannya, sebab kalau dari kecil masih dalam kandungan kita ngaji terus, ibu-ibu terutama ini, itu jauh dari pintar ngaji. Tapi bila ibu tadi waktu hamil itu dengan musik dan itu terus kecil setahun itu joget anak itu joget terus. Jadi pengaruh dari itu. Kemudian diberikan nama yang baik, nama yang baik, yang Islami, nama yang itu. Insya Allah nama ini pengaruh terhadap anak tadi itu. Kemudian tadi itu dididik agama sejak kecil sekali tadi. Jadi andai kata anak kita tadi kita masukkan ke pondok sini, makan sini, itu bila di rumah itu makanannya makanan yang haram semua, itu yang bertentangan nanti repot di sini. Jadi harus kerjasama antara wali santri dan ini usahakan tadi. Andai kata dulu memang makannya campur ya, sekarang usahakan bila kita menginginkan anak-anak kita jadi santri yang baik, yang alim, amil, mukhlis ini, maka tadi itu usahakan mulai saat ini sekarang ini sudah makanan yang haram, rezeki yang haram tinggalkan semua sudah. Demi tadi itu untuk keselamatan diri kita dan kesuksesan daripada putra putri kita tadi itu. Jadi kerjasama ini antara ini dan para ibu terutama tadi itu yang merupakan madrasah utama di sini harus tadi selalu mengawasi putra putrinya dengan menggunakan al-akhlak al-karimah. Orang tua ini meskipun ini mentang-mentang jadi ayah, jangan langsung marah gitu saja. Tapi Rasulullah yang kita tiru, yang kita jadikan panutan Rasulullah, sebab beliau ini dijadikan sebagai panutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu contoh suri tauladan yang baik pada Rasulullah. Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, yang ketika umur 9 tahun oleh ibundanya diserahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini pelayan kecil terima. Mulai umur 9 tahun. Itu Rasulullah selama 10 tahun. Anak kalau umur 9 kan mulai nakal-nakal sudah itu. Ini sering kalau disuruh sama Rasulullah kadang-kadang disuruh ngambil sesuatu, tunggu tak datang-datang. Ternyata Rasulullah jalan, anak sedang main, ketemu teman-temannya sedang main di jalan. Tanya Rasulullah, mana? Rasulullah kita senyum, mana tadi? Jadi dia mengatakan 10 tahun saya ikut Rasulullah mulai umur 9 tadi, itu belum pernah sekalipun saya dimarah oleh Rasulullah. Sekali dia belum pernah. Mengapa yang kuperintahkan tidak kamu kerjakan? Mengapa yang kularang kamu kerjakan? Tidak pernah. Bahkan bila ada keluarga Rasulullah yang ingin marah kepada Anas bin Malik, bilang jangan sudah. Ini Masya Allah kan jadi apa yang dikehendaki itu terjadi, yang tidak mungkin terjadi dari ini sudah akhlak al-karimah. Sehingga beliau tadi mengatakan innama bu'ithu litammima makarimul akhlaq, dan akhlak beliau pun dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran banyak, di antaranya wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah yang memuji kita. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan jangan kita berlebihan memuji kepada Rasulullah. Sebab Rasulullah mengatakan, Pak, la tudruni kama aqratin nasara wal masih ibn Maryam. Tidak boleh kita memuji Rasulullah secara berlebihan. Padahal maksud daripada hadis itu, jangan kalian memuji saya secara berlebihan sebagaimana dilakukan orang-orang Nasara terhadap Nabi Isa. Apa yang dilakukan mereka? Mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan, Nabi Isa adalah Tuhan. Maka ini tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah.
Jadi jangan kalian memuji saya berlebihan sebagaimana yang dilakukan ini. Rasulullah tidak pernah mengatakan la tutruni, jangan kalian memuji berlebihan, tidak. Sebab Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Satu saja pujian daripada Allah. Ini siapa yang mengatakan dari Allah? Allah yang Maha Azim. Selain Allah kecil. Jadi bila Allah mengatakan azim, dari itu agung, pasti azim. Lain kalau kita semut umpamanya lihat kelereng itu sudah azim, apalagi lihat bola, azim luar biasa ini semut ya. Tetapi bagi Allah yang Maha Agung, Maha Azim, dari itu bila Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, pasti benar-benar azim dari itu. Jadi kalau kita manusia yang kecil nadatnya sama mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaka la'ala khuluqin 'adzim, meskipun kalimatnya sama, ini jauh berbeda dari itu. Oleh sebab itu, kalau kita baca di bedah yang kata oleh Imam Busiri, apa? Da'mat da'atun nasara fi nabiyyihim wahkum bima syi'ta fihi madhan wahtakimi fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin fansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fa ya'riba 'anhu natiqun bi fami. Jadi kata Imam Busiri itu da'mat da'atun nasara fi nabiyyihim, tinggalkan apa yang dikerjakan oleh orang Nasrani terhadap Nabi mereka, Nabi Isa. Karena mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan atau Tuhan itu. Tapi kamu terserah mau memuji Rasulullah seperti apa boleh. Kan sekitar dan dimasyikan syarafin. Dan Rasulullah kamu puji sudah seperti apapun boleh. Juga qadrihi, derajat Rasulullah punya semuanya apapun boleh. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun. Sebab kemuliaan Rasulullah tidak ada batasannya. Faya'riba 'anhu natiqun bi fami, yang bisa diungkapkan dengan mulut. Jadi setinggi apapun pujian kita kepada Rasulullah, ini tidak artinya dibandingkan dengan pujian satu daripada Allah wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Jadi kembali lagi kepada para santri ini, usahakan tadi itu ada di antara sifat-sifat agar kita mendapatkan keberkahan dari ajaran guru kita, itu harus tawadhu, harus merendahkan diri, jangan sekali-kali menyombongkan. Jadi apalagi umpamanya tadi ada yang pintar kelas, umpamanya dapat ranking 1 itu jangan sekali-kali menyombongkan terhadap temannya. Jangan. Boleh kita alhamdulillah saya ini berusaha boleh, tetapi kemudian merasa paling pintar itu jangan, nanti dihapuskan itu kan, karena dengan takabur begitu atau dengan ujub, ini pahalanya habis, barokah manfaat daripada ilmu habis dan diperoleh gitu. Jadi yang penting kita belajar ini harus dari itu, pertama belajar betul-betul ya, taat patuh kepada para guru, para pengasuh, dan itu kemudian dari itu niatnya lillahi ta'ala. Niat ini pun penting, sebab tidak semua orang itu awal niat yang baik. Al-Imam Ghazali itu membagi niat ini dibagi 3 tingkatannya itu. Pertama, ada orang yang niatnya ikhlas semata karena Allah. Contoh, orang akan ke masjid, umpamanya ini ke masjid, tanya masjid mana Pak? Mau sholat 5 waktu, nggak ada tujuan lain, nggak ada, cuma mau sholat jamaah saja. Nilai kalah, meskipun kadang-kadang orang ini nanti kemasukan riak sedikit, nanti mau sampai di masjid kelihatan ini calon mertuanya, bosnya, sehingga sholat yang biasa dikerjakan lebih baik daripada biasanya. Masukkan riak sedikit. Nah ini biasa, insya Allah masih bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang menjadi motivator dari itu adalah nilai kalah. Ada kata Imam Ghazali, niatnya ini sudah 50-50. Jadi dia pun mau sholat, tapi untuk lain, ada urusan lain. Nah ini terserah kok, diterima atau tidak, ini terserah urusan kok. Ada lagi yang menjadi kendalanya sama sekali, atau bahkan mungkin sedikit sekali yang dari kalah. Tujuannya bukan dari kalah. Nah ini orang yang demikian tadi itu dalam perjalanan di masjid, setan ini bisa kita percuma kamu ke masjid tadi itu. Sebab kamu niatnya tidak lillahi ta'ala, percuma. Yang diterima, sebelum kamu sholat,
Ini kata Imam Ghazali, memang betul bisikannya, tetapi karena ikut syaitan tadi itu. Memang ini tujuan syaitan tadi. Tetap kamu tetap ke masjid, kemudian dirubah. Niat ini diperbaiki Allah. Tahun malam tadi saya keluar dari rumah, niat saya jelek, kita tidak Allah, maka saya mau ampun dan menjadikanlah niat saya yang baik. Itu dalam perjalanan saja. Apalagi kita yang thalabul ilm ini, kadang-kadang kita bertahun-tahun begitu. Nah ini mungkin niat kita dulu kurang baik, mungkin awalnya, tetapi diperbaiki setiap saat, minta kepada Allah supaya kita yang benar-benar dijadikan orang yang benar-benar thalibul ilm yang lillahi ta'ala itu. Rasul mengatakan, ini ada mengatakan athar, mengatakan hadis itu dikatakan an-nasu kulluhum halka illa al-alimin. Jadi an-nasu kulluhum halka, semua manusia yang akan binasa illa al-alimin, kecuali orang-orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halka illa amilin, dan orang-orang yang berilmu pun semua akan binasa kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Ya, mengamalkan. Wal amiluna kulluhum halka illa mukhlisin, orang yang alim yang mengamalkan ilmunya akan binasa seluruhnya kecuali yang mukhlis. Wal mukhlisuna hum ala khatarin 'adzim, sedangkan orang yang alim mukhlis ini pun bahayanya sangat besar sekali. Jadi kita belajar ini, yaitu para santri dan juga ibu-ibu santri lebih-lebih yang dekat dengan putra putrinya itu selalu memberikan dorongan-dorongan positif kepada anak-anaknya. Memang kadang-kadang santri ini nggak kerasan, nggak betah di pondok itu biasa juga. Tetapi tadi diberikan pendidikan bagaimana. Dulu pada zaman Syekh Abdul Qadir Jilani mungkin kita sering mendengar ini, ada seorang ibu punya anak satu-satunya anak tadi. Ini ayahnya meninggal, anak yatim, dimasukkan di pondoknya Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu. Ini mungkin semua kita dengar ya, tapi perlu diingatkan lagi di sini. Itu anak tadi mondok itu pondoknya bukan pondok modern ya, pondok yang di tanah di mana saja. Itu setiap hari berapa waktu kali disambangi, tambah lama tambah kurus, anak dari tambah pucat itu. Makannya tak karuan dari itu. Tambah lama tambah kurus, anak sabar. Tiap sana sama dengan orang kalau belum ini harus bukan pengorbanan penderita. Disabar-sabarkan, besarkan hati anak itu. Pada suatu hari sudah nggak sampai hati, sudah tambah kurus pucat ternyata itu. Jadi ikut tadi ke tempatnya Syekh Abdul Qadir Jilani sana. Maksudnya supaya makannya ditambah sedikit jatahnya. Sampai di sana ternyata Pak Syekh Abdul Qadir Jilani makan ini itu ratubah. Makanan yang enak, ada ayam dalam pikiran Syekh Abdul Qadir Jilani makannya ya sama dengan anaknya tadi itu. Langsung marah si ibu tadi itu. Syekh Abdul Qadir Jilani tetap meneruskan makannya tadi itu. Setelah selesai tadi itu ayamnya tadi tulang-tulang dikumpulkan, bismillah. Ayam tadi itu yang habis dimakan itu habis goreng ya. Tulangnya dikumpulkan, bismillah. Berdiri ayam tadi itu. Kemudian Syekh Abdul Qadir, kalau anakmu nanti sudah bisa begini, boleh makan ini. Tapi sebelum bisa ini ya akan seperti itu tadi itu. Jadi memang anak itu perlu tadi itu dorongan daripada orang tua, terutama ibu biasanya ngasih ibu ya. Kalau bapak kadang-kadang ya kurang peduli terhadap anaknya, tetapi biasanya ibu perlu sekali memberi motivasi yang baik supaya tadi itu putra putrinya yang mondok tadi bisa kerasan, bisa betah sana dan benar-benar belajar untuk ilmu agama yang benar tadi itu. Sehingga insya Allah nanti akan menjadi anak-anak yang solehah yang kelak bila orang tuanya meninggal maka dia akan terus mengirimkan pahala. Sebagaimana dikatakan Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salat, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa' aw waladin shalihin yad'u." Bila kita menginginkan anak-anak kita nanti rajin, amalnya, sedekahnya, ilmunya semua dikirimkan kepada kita setelah kita meninggal, maka ini kesempatan kita masukkan anak-anak kita
ke pondok-pondok pesantren. Nah, ini pun harus hati-hati. Soal tadi sebagaimana dikatakan, sekarang ini banyak ajaran-ajaran sesat. Memang sengaja musuh-musuh Islam itu tidak bisa menyerbu Islam ini dengan kekuatan ini, jarang bisa itu, ya, dengan tadi itu, dengan memasukkan kebudayaan-kebudayaan macam-macam ajaran-ajaran sesat ini bagi mereka lebih gampang gitu. Jadi hati-hati kita, jangan asal label pesantren Islam, pondok Islam kita masukkan. Sebab kalau kita salah pilih, nanti anak kita sudah dapat ilmu, tapi kemudian mengkafirkan orang tuanya, nanti ini keliru syirik, bid'ah, kafir. Itu jangan sampai. Jadi kita lihat bagaimana nih, apa yang diajarkan oleh guru kami. Alhamdulillah di pondok Salafiyah ini, di guru kita kayak Tuhan ini, masya Allah, ibu sudah menjadikan cerita sedikit sama saya, mulai dari ayahnya pun itu pesan agar tetap ini gandolan dengan ilmunya para salafus salihun, para habaib. So, insya Allah kalau kita tetap berpegangan akan selamat dari itu. Jadi kalau kita ingin selamat dunia akhirat, anak-anak kita pun demikian, maka pilihlah itu guru-guru atau pondok-pondok pesantren yang betul-betul mengajarkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua insya Allah yang hadir sini semuanya, baik ini para kiainya, para guru, para asatidz, wali murid, dan juga para pengasuh sini dari pondok ini semuanya, para bapak-bapak wali santri, ibu santri, semuanya mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini insya Allah akan selalu mendapatkan hidayah, inayah, dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dibuka hati kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, melebihi kecintaan kita terhadap siapapun dan apapun. Dan mudah-mudahan kita semua akan dicintai Allah, dicintai oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga kita insya Allah pada hari kiamat nanti semuanya akan berhasil memperoleh syafaat baginda Rasulullah SAW, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang penuh dengan rahmat-Mu, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikanlah perpisahan kami dari tempat ini ya Allah selalu berada di dalam lindungan-Mu, wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Dan janganlah sekali-kali Engkau jadikan diri kami yang hadir di majlis yang mulia ini, keluarga kami, putra putri kami, suami dan istri kami, serta orang-orang yang kami cintai, janganlah Engkau jadikan mereka ya Allah sebagai orang yang celaka dan jauh dari rahmat-Mu. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la daynan illa qadaita, wa la 'aiban illa satarta, wa la maridan illa syafaita, wa la ghaiban illa radadta, wa la dhallan illa hadaita, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan wa lana fiha salahan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya arhamar rahimin, kami benar-benar mohon kepada Ya Allah agar tidak beranjak dari tempat ini kecuali segala dosa dan kesalahan kami Engkau ampuni ya Allah. Tidak keluar dari tempat ini kecuali segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, putra putri kami, suami dan istri kami, serta orang-orang yang kami cintai. Engkau ampuni ya Allah. Tidak keluar dari tempat ini kecuali segala hajat dan keinginan kami Engkau kabulkan ya Allah. Bila ada di antara diri kami, keluarga kami, serta putra-putra kami dan orang-orang yang kami cintai sedang sakit, maka kami mohon kepada Allah agar Engkau segera memberi kesembuhan. Bila ada di antara diri kami, keluarga kami, serta orang-orang yang kami cintai tertimpa musibah, bala dan bencana apapun, maka kami mohon kepada Allah agar Engkau segera menghilangkan bala tersebut, mengangkat bala tersebut, mengganti dengan kesenangan.
Dan juga kami mohon kepada Allah, bila ada di antara diri kami, keluarga kami, serta orang-orang kami cintai mengalami kesulitan di dalam